sama kau. Kau jawab yang benar. Jangan sampai salah jawab ya. Dengan kuasa Allah Bapa yang mengutusnya. salah, kolor. Manusia kolor, salah. Kolor. Susah kau diajarin. Ini kau dengan kolor gue. Juki kau sono. Abang udah ku bocorin Salah juga. kau. Yohanes 5:30. Udah dibilangin salah. Kita pakai data. Yohanes 5:30 apa bunyinya? Salah. Yohanes 5:30 lagi ya, nggak nyambung lah. Ditanyakan kuasa apa kok Yohanes 5:30 sih? Kalau mau dijawab gini jawabannya nih. Dari diriku. Jawabannya begini ya. Jawabannya gini. Udah kau mau olahan dulu. Ntar dulu ya. Kau si tukang sayur ini. Ntar diam dulu. Jadi atas kuasa iblis lah yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi Yesus itu pernah dikuasai oleh iblis ke gunung yang tinggi. Gitu loh. Jelas itu datanya. Ya. Parah. Salah lagi. Benar itu enggak serius. Susah. Benar enggak? Yang membawa Yesus ke padang gurun. Sebentar. Yang membawa Yesus ke padang gurun itu ada tulisannya dikatakan dengan kuasa roh. Maka roh itu memimpin Yesus ke padang gurun. Salah mulu jawaban kau. Saya baca data ya. Gimana kamu jadi pintar? Saya coba? baca datanya ya. Ini dengerin dulu. Matius 4 Ya, baca. 8-10. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di sini ada yang ke bawah, ada yang membawa. Yang ke bawah adalah Yesus, yang membawa adalah iblis. Biasanya yang membawa ini berkuasa, yang dibawa oleh yang dikuasai. Artinya di sini Yesus dikuasai oleh iblis sehingga iblis berhasil membawanya. Begitu dong. Data. Nah, ini si Handi ini tidak bisa diberikan penghargaan sebagai salah satu penyesat 2024 manusia di Indonesia. Ini salah ini satu tertulis loh, Kak. Tertulis loh. Kau juga penghargaan kau, bro. Ya, kubacakan. Ya. Matius 4. Nah. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Bukan itu. 8-10 Matius 4:8-10. Matius 4:8-10. Coba 8-10 ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Pertanyaannya siapa yang membawa Yesus? Ya kalau cuma dibawa untuk iblisnya digetok ya nggak apa-apa kali. Namanya Yesus bukan orangnya itu. Saya belum nanya tujuan loh. Siapa yang membawa Yesus? Iya, Yesus memberikan dirinya dibawa oleh iblis. Karena Yesus juga berarti, tahu ya, waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapa yang berkuasa saat itu? Pertanyaannya, ada nggak Yesus digebukin sama iblis? Kan nggak ada. Bukan itu pertanyaannya. Iblis, saya nggak masalah gebuk-gebuk. Yang jelas, iblis membawa Yesus. Artinya iblis lebih berkuasa waktu itu daripada Yesus. Kau baca dulu. Sederhana. Maka berkatalah Yesus kepadanya, bukan digebuk. Enyahlah iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, kabur. Lalu malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblisnya udah kabur, Iya, mau digulung. Endingnya memang iblis kabur, tapi pertamanya iblis membawa Yesus. Memang cocok nih anak jadi penyesat nih, boleh lah. Ini datanya ada kok, saya baca lagi nih ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Iblis membawa Yesus. Sama contoh ya, saya membawa mobil. Saya yang menguasai mobil, bukan mobil menguasai saya. Begitu juga iblis membawa Yesus, iblis menguasai Yesus. Karena di sini iblis yang membawa, Yesus terbawa. Tujuannya apa? Di sana itu bersoal jawab. Kata iblis, Yesus kalau kau sujud menyembahku, akan kutu berikan seluruh kerajaan dunia ini. Kata Yesus, enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Begitu endingnya. Kabur kan? Iblisnya kabur kan? Iya. Jadi Yesus ini tidak mau mengikuti ajaran iblis untuk menyembahnya.
Tapi Yesus menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Oh, salah loh. Datanya Ya. ada. Sebentar. Makanya lu jangan baca saya. Lu baca Wahyu pasal 5. Lo lari ke dikatakan. Wahyu. Loh, Wahyu itu kan penglihatan yang diberikan oleh Yesus supaya lu jangan nafsir-nafsirin ayat sesuka hati lu. Nah, Lu ini baca, lu nafsir, tafsir. cuma baca doang kok. Makanya ada penglihatan. Sebentar. Ya, makanya Yesus itu harus memberikan penglihatan supaya orang tidak bisa main tafsir. Nah, di dalam penglihatan itu seluruh malaikat jumlahnya beribu-ribu laksa itu mengelilingi tahta siapa? Mengelilingi tahta Allah dan tahta anak domba. Lalu mereka berkata, segala kemuliaan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Dan tua-tua 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kalau Anda mau pakai Wahyu, dengerin nggak? Kalau Anda mau pakai Wahyu, ini mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini sangat menista Yesus. Oke. Saya kasih bilang dua, mimpi saya modal dengerin apa? dulu. Dengerin dulu, gantian nggak? Dengerin dulu. Habis ini Anda, saya kasih aja dua bukti kalau mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini menghina Yesus. Pertama adalah Wahyu 19 nomor 7, ya. Si Yohanes berkata, Yesus itu kawin di surga, perkawinan anak domba. Satu. Kedua, paling menistanya mimpi Yohanes ini adalah di pahanya Yesus ada tato. Menurut Yohanes Wahyu 19:16. Ini menista loh ini mimpi ini. Saya baca ya. Pada jubahnya dan pada pahanya tertulis Raja segala raja, Tuan segala tuan. Artinya mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini dia melihat Yesus pakai celana pendek, ada tulisan di pahanya, gak? Ini penistaan Wahyu ini. Anu loh. Data ini, data. Oke, gue jawab ya. Ya. Gue jawab gini. Ya, di dalam kitab Wahyu itu Yohanes melihat Yesus menunggang kuda. Di jubah dan pahanya tertulis raja-raja segala raja. Dan dikatakan udah ada 200 juta tentara menunggu dia di bumi dalam perang Harmagedon. Siapakah 200 juta tentara itu? Dikatakan iblis yang menyerupai kata menghapus semua tentara-tentara di bumi dan raja-raja untuk melawan King of Kings. Dan apa yang terjadi? Binatang dan nabi palsu beserta 200 juta tentara itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Itu adalah penglihatan yang diberikan Yesus kepada Yohanes. Nah, dan kalau untuk mau membantah itu cuma satu, tunjukin mujizatmu bangkit dari kematian. Tapi kalau lo masih mati, mending lo diam, ntar lo digebukin orang. Oke, gantian ya. Diam mulu. Gantian. Oke lah Anda pakai itu loh, gak? Yang jelas, kalau Yohanes sampai melihat ada tulisan di paha Yesus, artinya Yesus di surga itu pakai celana pendek. Kelihatan paha kan begitu. Itu satu ya. Kedua, nah ini Kak nih. Tidak ada satupun statement dari Yesus memvalidasi, mengiyakan bahwa mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu benar adanya. Tidak ada statement Yesus memvalidasi, membenarkan mimpi Yohanes itu. Tapi malah sebaliknya, mimpi Yohanes itu menista Yesus. Silakan. Oke, gue bantah ya. Di dalam Wahyu pasal 1, Yesus berkata, janganlah takut, lihatlah aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku telah mati, namun lihatlah aku sudah hidup kembali. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Artinya, di dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus itu sudah mati dan bangkit. Bentar. Dan ternyata Yesus memang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau lo ingin melawan Yesus, lo harus tunjukkan mujizat, yaitu kebangkitan dari kematian. Karena satu pun di kerajaan lo tuh gak ada yang bisa bangkit dari kematian. Oke, gantian. Sebentar. Jangan cuma ngomong. Siapa gua ngedengerin muncul yang bau tai itu? Loh, lu yang bau tai gak? Lu makan babi kok. Baru lo makan babi nggak membuat orang bau tai, tapi kalau lo menolak Tuhan yang menciptakan lo, yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, tiba-tiba lo cuma manusia berdosa dan manusia dan hina, besok lo mati, tiba-tiba lo dimakamkan. Oke, gantian ya. Ini mau maghrib. Terakhir dari saya.
Jadi dulu gak gantian gak? Jadi gini ya. Jadi lu bantah pakai Ntar dulu mujizat, gantian. jangan cuma pakai Iya, orang pakai lu yang data. bau tai. Gantian ya. Jadi sebenarnya yang melawan Yesus ini bukan kami Muslim. Yang melawan itu Yesus ada dua nih tokoh. Banyak tokoh sih sebenarnya. Cuman satu saya tampilkan yaitu Yohanes. Saya nggak usah bicara tentang Paulus bagaimana dia melawan Yesus ya. Yohanes sangat-sangat memfitnah Yesus. Kenapa itu tadi saya bilang tuh? Bayangkan, dia menulis mimpinya di dalam Wahyu 19 nomor 7. Saya baca saja ya. Ini nih, dia menulis mimpinya nih. Padahal Kristen itu tidak akan pernah mengimani kalau Yesus itu kawin. Oke. Tidak pernah Kristen mengimani Yesus itu kawin. Ternyata Yohanes lah yang menista Yesus. Bertentangan dengan akidah saudara kita Kristen. Apa tulisan mimpinya di sana? Dia melihat langsung nih Yesus nih. Mimpi itu melihat. Apa tertulis? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Jadi Yohanes ini memfitnah Yesus bahwa Yesus itu kawin di surga. Pertanyaannya adalah, apakah ada validasi dari Yesus mengiyakan mimpinya Yohanes ini? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Yesus nggak pernah mengklaim begini ya. Kemudian pelajaran Yesus tidak pernah mengklaim dirinya itu. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya kalau di pahanya ada tato. Kagak pernah. Ya, ini baru 2 ayat loh. Belum saya ke Paulus. Bagaimana Paulus ini menistakan Yesus, gitu loh ya. Jadi kami umat Islam kami umat Islam justru meluruskan ajaran-ajaran yang dibengkokkan oleh penulis itu tadi. Gitu loh, bukan kami yang melawan. Anda inilah yang melawan Yesus. Sekian, sampai jumpa lagi nanti. Oke. Lu udah mulai ngelunjak gue lihat. Ini anak satu didiamin malah ngelunjak. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba lu jawab. Coba lu jawab. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Terus membuat mujizat. Saya baca data saja ya. Di Yohanes 11. Ya sebentar saya jawab pakai data. Yohanes 11:41 ke bawah. Setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian, begitu, Yesus berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, bahwa orang yang mengelilingi aku ini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau pertanyaannya dengan kuasa apa? Kuasa Bapa di surga. Salah. Dia mengucapkan syukur pakai data gua. Pakai data dengan kuasa apa? Jawabannya salah. Ya Bapak lah yang di surga. Bapak lah yang di surga. Jawabannya udah salah. Bapak lah yang di surga memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi Bapak yang menguasai Yesus. Salah. Ada susah kalau lawan orang gak pakai data sih. Bahaya nih. Ayat potong sih, tukang tipu sih lo. Lu mau menipu orang baca ayat potong-potong. Terusin teman-teman, 10 menit saya balik lagi. Udah nggak sanggup, turun lah lo. Udah nggak sanggup, mati pula nanti lo. Udah turun. Ditanya dengan kuasa apa yang sumbernya. Jadi bangkit dari kematian ini bukan cerita aneh ya. Ini biasa dalam dongeng-dongeng ya, sama legenda di berbagai masyarakat dunia ya. Misalnya, kita kan minta pendapat bukan pendapat orang, kita minta pendapat Yesus. Ini cerita legenda aja. Yang di Cina kita minta pendapat Yesus, Borjong. Minta pendapat Yesus bukan pendapat banyak orang. Orang mana ngerti yang namanya maut, yang sanggup bangkit dari kematian itu Yesus. Minta pendapat dia, bukan minta pendapat orang yang udah mampus. Orang gila ditanya, kalau kau ingin tahu apa vampir minta pendapat Yesus. Emang pernah Yesus ngomong vampir? Pernah Yesus ngomong vampir? Dongeng. Nggak pernah Yesus ngomongin vampir, tolol. Ngomongin vampir lagi orang gila. Lu dari tadi mulut tuh kotor banget. Kenapa sih? Mulut tuh dari tadi kotor banget. Kenapa sih? Malam.
Tolong. Iya, makanya juga lu yang menghina-hina. Pampir-pampir lah. Tidak pernah Yesus ngomongin pampir. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Omongan Yesus yang perlu lu dengar, bukan omongan setan. Kurang ajar. Ya, ajaran lu ajaran setan memang. Setan itu kan menyesatkan orang. Kata Yesus, Yang lu dengerin aku itu. tidak dapat bermujizat dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak Udah keluar menurut jurusnya. kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah ini roh Enggak kudus? sih lo, jurusnya Jakir naik. Apa nggak ada jurus yang lebih bagus lagi? Yang 30. Cari. Malam. Iya, cari jurus yang lebih bagus. Kita berdebat pakai jurus yang berbasi. Makanya jangan terlalu banyak kau minum tua lu ga, biar sadar kau ya. Ada kesempatan buat Pakai jurusnya duduk mulu. Aku tidak dapat buat apa-apa yang Buang dulu tadi, ada otak kau buang dulu, kau banyak-banyak minum perasan air jeruk nipis. Kutanya sama kau. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat kolor? Apa Itu yang kuasanya? kutanya. Apa kuasanya? Apa kuasanya? Kalau Dia Tuhan, Iya, nggak perlu pakai kutanya Tuhan. kau dengan kuasa apa? Kalau Dia Tuhan, nggak Iya, perlu dengan pakai kuasa Tuhan lu apa? Kak. Mulut kau dari tadi Kutanya sama kau, jangan banyak ngomong kau. Tuhan apa Dibanding manusia dia? Iya, aku tanya. Kalau Dia Dengan bukan kuasa Tuhan, apa dia bikin dari mujizat? Roh Kau jawab. Kudus, berarti Dia bukan Tuhan. Kenapa kau salah? Otak kau di mana? Kau kurangin lemak babi yang ada di Sama otak kau kau. dengan kuasa apa Banyak-banyak kau minum Yesus bikin perasan jeruk mujizat? nipis. Jawab pertanyaanku. Dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Tukang tipu. Enggak usah Tukang tipu kau. Ditanya doang dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Ngamuk-ngamuk kau. Kutanya dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Kolor. Mulut kau dari tadi kasar. Itu nggak iman kau. Itu lebih kurang dari kau. Dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Kau jawab. Izin, aduh ya Allah ya Rabbi. Luga, bentar mute dulu bentar. Mute aja, mute. Anak TK lagi berdebat. Sebentar dulu. Saya sapa dulu yang baru masuk gitu loh. Sebentar lah Luga. Kau nih ngomong kasar kali lah. Ah. Dikit Biasa. yang bagus-bagus. Shalom. lah. Shalom. Ya, selamat sore Bang Michael ya, Selamat Mikael, Bang Mikael. Iya, Ya. selamat sore. Kristen ya, Bang? Iya, Kristen ya. Kristen. Iya. Tukang daging tua itu aku lu gak ya? Ya selamat sore Bu, selamat sore. Ya, tukang daging tuh. Iya, Bang. Agama apa, Bang? Aku pengikut Nabi 26. Waduh. Siapa Nabi 26? Paul. Si Paul. Siapa? Paul. Si Paul Zong. Paul atau Enggak, dia Nabi Udah, bilang ke 26 sana. dia si Paul Zong, bukan kau Luga. kirain si Pao. Paul. Si Paul. Ya udah. Paul Suruh cabut lah, dia suruh netek masih Paul Jong sono. Gila kau sama Gini Paul. Luga, Kak, sebenarnya gini hadisam. Udah jawab ya, dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Jangan muter-muter, kusiksa nanti kau. Silakan jawab. Sebentar dulu Si Paul, Luga. Jadi si Paul. Luga ini bukan Nabi 26. Bukan. Si Paul yang bukan di Luga. Bukan Nabi akhir zaman. Jadi Aku Nabi akhir zaman. capek. Begini Luga. Tanya, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Dengan membuat Gini mujizat. izin ya sebentar Luga. Kalau jawab kau Sebentar sudah di pakai sini. meja kau. Belum jawab. Sebentar dulu Luga, ya Allah ya Robi. Sebentar dulu Luga, kalau diskusi dari tadi saudara-saudara kita di sini nggak ada loh yang kata-katanya kasar, menghujat. Jadi tolonglah, janganlah kau masa Nabi, contohinlah yang baik. Oke, Masa tanya. Lase Dengan kuasa apa Yesus membuat si Paul mujizat? Zong Silakan jawab. daripada kau. Ya, silakan. Jadi tolonglah dulu Luga Silakan ya. jawab. Kita ngomong Jangan yang emosi baik dulu, lah. nanti. Terus yang di bawah, tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah. Jadi sebenarnya si Luga ini, dia memang nyerang pribadi. Dia tidak menghujat Islam. Itu yang masih saya hargai gitu loh. Kecuali kalau dia sudah menghujat Islam, menghujat Nabi, saya turunkan. Jadi yang di bawah pun jangan terlalu baper lah ya. Si Luga ya kita maklum lah Luga ini. Tapi masalahnya gini Luga, yang di sebelah kau nih Pak Hadisem ini tidak meyakini kamu Nabi yang ke-26 untuk Kristen. Tapi Nggak malahan apa-apa. Paul Zong. Apa gunanya neraka ada? Kalau kayak begitu nggak masalah. Neraka juga butuh umat. Aduh, itu aja repot.
Setuju Pak, setuju Pak. Jadi kenapa kau nggak yakini si Luga ini Nabi ke-26 Pak Lase? Nggak boleh kayak gitu. Dia udah pernah ke Itu surga tukang loh. daging emang Kenapa nggak Paul masuk Zong udah pernah ke neraka. surga? Paul Zong udah pernah ke surga, Pak Lase. Udah. Fokus dulu ke pertanyaan saya aja. Masalahnya, Fokus masalah dulu ke pertanyaan saya. Dengan kuasa apa ya? Tunggu dulu, sebentar dulu Luga. Sebentar, dia bilang apa tadi Pak Lase? Kenapa Pak Lase? Udah ketakutan masalahnya kan. Pak ego, mau menang sendiri. Oh, kau mau menang sendiri? Iya, bener. Bener itu. Luga tuh mau menang sendiri. Bener itu. Masa ada nabi yang kayak gitu ya, Pak Lase ya? Udah kan saya Tidak bilang. ada nabi itu. Saya Pak Lase belum iya, tahu. kok nggak percaya aku sebagai nabi. Dia, di pikiran dia itu duit gitu. Kok jadi lari ke duit itu sih? Sebenarnya. Oke, sekarang gini Luga. Sebentar Luga ya. Ini ada saudara Kristen Bang Michael. Bang Michael. Ya, monitor Bang Michael. Iya Bunda. Ya, silakan Bang Michael kalau ada yang mau ditanya atau mau Ayo menanggapi jawab tadi dengan kuasa dari apa ya suruh diskusi buat ini. mujizat. Kok nggak bisa diturunin? Silakan Bang Michael. Luga lu punya jaringan nggak bagus Luga. Ditanya itu doang nggak bisa jawab. Mau jadi apa? Mending lu jadi banci aja. Luga dari tadi mulutnya nggak mau apa deh. Bang Michael, silakan Bang Michael. Iya Bunda, ini untuk pertanyaan untuk Handi Celebes dengan cinta solawat. Ya silakan. Silakan diskusi ya sama Bang Erik dengan Bang Handi lagi sholat ya. Lagi sholat Bang Handi. Cinta salawat Bang ada Erik saja. orang yang pergi. Oh, Oke, selamat malam Bang cinta solawat. saya mute ya, saya mute. Boleh Ya, bertanya nggak Bang? selamat malam Bang. Oke, silakan Abang. Oke siap Bang. Ya, insya Allah bisa saya jawab Bang. Kalau Iya, Bang. nggak sanggup saya menjawabnya, saya jadikan PR. Siap Semoga Bang. saudara-saudara saya bisa membantu saya. Silakan Bang. Gini Bang, yang saya penasaran kan selalu Islam menyamakan Isa dengan Yesus ya Bang. Iya, benar. Yang jadi pertanyaan saya, 12 Rasul Yesus itu lari kemana di dalam Al-Quran ya Bang? Oh, nggak ada tertulis Bang dalam Al-Quran. Cuman tertulis cuman Hawariyun aja Bang, pengikutnya. Hawariyun itu siapa Bang? Ya, pengikut Iya, Nabi Isa. Al-Quran Pengikutnya Nabi Isa. Mungkin lupa Hawariyun mereka namanya. cacat dulu, lupa mungkin mereka Pak. Bukan lupa Bang, memang nggak ada tertulis Bang. Yang dikatakan pengikut Nabi Isa itu namanya Hawariyun Bang. Oke siap Pak. Luga Oke. kena peringatan ya. Aku nggak nge-kick tapi Luga kena peringatan. Iya, dia Aja tadi aja, ngomong Bang. ini, dia ngomong itu tadi BNC itu. Iya, kena dia. Silakan. Terus kenapa Bang? Siap Bang, siap. Ya, jadi kenapa kami menyamakan? Karena kami kan tahu Bang dari Al-Quran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel atau keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di manakah itu? Tentunya di Yerusalem, kan begitu. Nah, terus ini tercatat di dalam Bible Abang, lahirnya di Yerusalem Bang. Nah, sementara ceritanya sangat berbeda jauh dengan di Al-Quran gitu. Di mana narasi-narasi di dalam Al-Quran itu tentang Nabi Isa atau Yesus itu ceritanya sangat mulia Bang, baik-baik. Baik-baik ceritanya, nggak ada yang gimana-gimana gitulah. Pokoknya yang namanya Nabi dipilih Tuhan, tentu Tuhan sanggup untuk menjaga akhlak Nabi tersebut. Sehingga dia tidaklah mungkin digoda oleh iblis gitu, oleh setan sehingga dia melakukan maksiat. Itu nggak mungkin Bang. Seperti itu. Nah, kami di sini datang sesuai data di Matius 16 nomor 12 sampai 14, dia datang untuk memuliakan aku Bang. Jadi kehadiran Al-Quran, kehadiran Rasulullah datang memuliakan Nabi Yesus alaihi salam, di mana dia tidak dibunuh secara terkutuk di tiang salib,
dia langsung terangkat bang, tanpa disentuh, tanpa ditangkap sebelumnya oleh tentara Romawi. Kenapa jadi Nabi si Yesus? Aduh. Sebentar. Nabi, ntar dia datang dimatiin bertahan. Sebentar Luka, sebentar. Kenapa jadi Nabi? Iya, Yohanes 3 nomor 34 Luka. Syarat menjadi nabi itu menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menyampaikan firman. Itu tugas Sebentar, nabi. Luga. Tugas nabi dan rasul itu menyampaikan firman Tuhan. Sebentar Rasul dulu itu- Bang Erik. Luga, lu mute lah. Ini kan saudara kamu Michael tadi yang bertanya. Biarlah dulu selesai dulu, baru kalau kamu mau nyambung silakan. Gitu Yang loh. Yang namanya Saya sapa rasul dulu itu sebentar diambil- Bang Erik. Stanley. Oh iya. Selamat sore Stanley. Selamat sore. Kristen apa Islam Bang? Stanley. Kristen, Bu. Kristen. Oh iya. Oke. Kristen ya. Yang Kristen sini Stanley, Luga dengan Bang Michael. Ya silakan lanjut. Nah, Lanjut. jadi Ri. tugasnya para nabi dan rasul itu menyampaikan Aduh, firman. lama amat sih gue Rasul. pengen ngomong aja. Aduh, nih. lu banyak bacot Jangan lu. kelamaan. Kau banyak bacot lu gak? Orang lagi ngomong Kalau lu kau nggak bantah mau terus. dengar, turunkan aja lu Nora. Banyak orang yang masih mau belajar di sini. Kalau dia buat komal sendiri aja, panggil umat-umatnya. Dia kan ngaku nabi 26. Jadi gitu bang. Tugasnya nabi dan rasul itu adalah menyampaikan firman. Apa rasul itu? Dari mana diambil kata tersebut? Dari risalah bang, ajaran Tuhan. Apalagi bang? Itu diturunkan kepada siapa bang cerita Nabi Isa bang ya? Wa rasulan bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatikum wa rusulan bani Israel anni akhluqu lakum minat tiri ka hayati tayri fahangfuhu fihi fayakunu tayrum bi iznillah. Itu ada di surah Al-Imran ayat 49 bang. Dan sebagai nabi kepada Bani Israel atau diutus kepada Bani Israel, Al-Imran 49, silakan Anda buka datanya bang. Ini korelasinya di Matius 15:24 bang. Al-Imran 45 Pak, 45. 49, Al-Imran 49. Yang hubungan dengan Matius Pak, yang Al-Imran 45 Pak. Dibaca Apa itu? juga itu Pak. Isinya apa itu? Mengenai Isa, mengenai Isa. Asarihim. Sebentar saya buka datanya ya. Al-Imran 45 ya. Al-Imran 45. Oh, yang dia diberi. Oh, ya bentar. Kalimatullah yang menjadi kalimatullah firman. Yesus Iya. itu menjadi Iya, memang dia ya julukannya nabi tersebut banyak, Bang. Kalimatullah juga apalagi? Iya. Banyak itu, Bang. Rasulullah juga banyak julukannya. Ahmad juga, Toha juga. Yang Yasin ditinggikan juga. Pak, di dunia dan di akhirat. Iya, betul. Warafi'uka ilai ini kan apa namanya? Wabinal muqarrabin. Dia iya. Doubling ya? Cek. Doubling. Siapa? Cek. Udah Dia aman. memang. Aman Bang Erik, lanjut. Jadi Udah bagus. seluruh orang-orang soleh itu bang, yang dekat sama Allah, itu mereka terkenal bang. Nah, bukan hanya Nabi Yesus bang, semua Nabi Adam sering kita sebutkan, apalagi Nabi Ibrahim sering kita sebutkan. Wa minal muqarrabin itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu artinya bang. Minal muqarrab, akrab, karib. Itu bang, diambil dari Al-Quran tuh bang. Kata karib tadi bang, muqarrabin. Tapi ada satu yang saya setuju Pak. Kenapa Apa itu? Adam itu dibilang nabi Pak? Adam, pada dia manusia pertama, sama siapa dia diutus? Manusia yang menerima wahyu dari atau ajaran dari Tuhan itu namanya nabi bang. Cuman Nabi itu kan utusan ini orang tidak. banyak. Nabi Adam ini tidak ada kitabnya, tidak ada bukunya. Beda dengan Rasul. Beda bang. Beda Nabi ya. belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Menurut Nabi 26 ini Pak. Nah,
Ya silakan Bang, silakan. Menurut Pak Zong kenapa? Itulah kemarin kan Nabi itu kan diutus untuk orang banyak, untuk menyampaikan firman-Nya. Bagaimana mungkin Nabi Adam itu dijadikan Nabi padahal belum ada orang, hanya sendiri dia sama istrinya. Nabi, Bang, definisi Nabi itu manusia yang dipilih, yang menerima wahyu dari Tuhan, menerima ajaran dari Tuhan. Allamahul bayan, ilmu bayan yang diberikan oleh Nabi. Makanya Bang, di surah Ar-Rahman, di situ dituliskan Allamahul bayan. Oke Pak, kita kembali ke husban. Sebentar dulu Pak. Oke, setuju Pak. Saya ngomongan Bapak. Sekarang kita proyeksikan sama si Paulus yang menerima wahyu. Kenapa kita menentang si Paulus bahwa ini dia pengkhianat Yesus? Padahal si Paulus itu udah menerima wahyu. Oke. Kan jadi kita pakai istilah ganda. Di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sama Kisah Para Rasul 22 nomor 9, yang satu mendengar dan yang satu melihat. Yang mana yang benar? Yang satu mendengar tapi tidak melihat, yang satu melihat tapi tidak mendengar. Yang mana yang benar? Atau yang mana yang salah? Yang melihat. Iya, di Kisah Para Rasul 9 nomor 7, di situ tidak melihat tapi mendengar. Nah, di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, maaf Pak, Bapak Muslim atau Kristen Pak? Mohon maaf Pak, Bapak Muslim atau Kristen Pak? Muslim. Nggak boleh Bapak bawa ke situ, karena kenapa? Kalau saya proyeksikan dia nanti, kenapa saya harus bersaksi bahwa Muhammad itu Nabi? Kenapa harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Saya tidak melihat, saya tidak mendengar. Kan nggak boleh Bapak proyeksikan kayak gitu. Itu bukan masalah melihat, Bang. Apa kata Yesus di Yohanes 5:37? Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya juga tidak bisa kau lihat. Bagaimana kita sanggup melihat Tuhan? Kasih Bang. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan, Bang? Kata Yesus sendiri, Bang. Kau lebih percaya mana, perkataan Yesus atau Paulus, Bang? Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar dan rupanya tidak bisa kau lihat. Jadi Paulus kenapa kita bersaksi? Itu artinya pengakuan, Bang. Dengan terciptanya alam semesta ini berarti ada Tuhan. Berarti ada yang menciptakan. Siapakah dia? Tentunya Tuhan. Siapakah namanya? Kita cari, kita telusuri. Kitab suci Bible katanya ada Tuhan. Di Al-Quran katanya ada Tuhan. Di Weda katanya ada Tuhan. Di Tripitaka katanya ada Tuhan. Kita buktikan Tuhan itu. Benar nggak dia yang menciptakan alam semesta? Kita buktikan kebenarannya. Kalau kami yang dari Nabi 26 nggak bisa kami buktikan bahwa siapa yang Tuhan membuktikan Allah itu. Kita nggak punya kuasa apa-apa untuk membagikan lokasinya. Kuasa Allah. Aduh Bang, masalahnya apa sebenarnya Bang? Aku nggak ngerti. Di dalam Bible Anda, di dalam kitab suci Anda yang Anda akui kitab suci itu, ada Tuhan di situ tertulis menciptakan alam semesta. Kejadian 1 nomor 1. Nah, di Al-Quran juga ada, di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya 30 sampai 33. Apalagi? Nah, di sini harus kita selidiki. Ini kedua kitab ini mengklaim ada Tuhan. Kita selidiki, manakah yang benar? Tidak mungkin Tuhan ada dua di sana, di atas. Bisa berkelahi mereka. Hah? Bisa berkelahi mereka. Betul tidak? Bagaimana Anda kita punya telinga, sama seperti saya punya telinga. Anda punya batok kepala, saya juga punya batok kepala. Berarti Tuhan kita sama. Yang menciptakan kita sama. Siapakah dia? Kita telusuri perkataannya. Yang dipercaya itu perkataan Tuhannya. Ada manusia diciptakan dari keju dan susu. Ada cahaya, ada terang, ada siang dan malam, ya, tapi belum ada matahari. Ada kata hari, ada penyebutan hari pertama, hari kedua, tapi belum ada matahari. Ini nggak masuk akal. Ilmu apa ini? Ilmu dari mana seperti ini coba? Hari pertama Tuhan menciptakan ini, tapi matahari belum ada. Siang dan malam sudah ada, gelap dan terang sudah ada, tapi matahari belum ada. Sementara dunia masih kosong. Nggak boleh Bapak bawa ke situ kayak gitu. Loh, kenapa nggak boleh Pak? Ini harus kita bawa ke situ dong. Bapak berakal atau tidak? Aku tanya sama Bapak. Kalau Bapak tidak berakal, apa bedanya Bapak dengan hewan? Maaf.
Kutanya sama Bapak dulu sekarang, Pak. Ya, silakan. Katakan bahwa manusia itu diciptakan dari darah, padahal udah tahu kita dari sperma. Katanya dari pembekuan darah. Iya, di surat Al-Mu'minun jelas Pak tertulis di situ. Manusia diciptakan dari darah, bukan dari sperma. Kan itu kita nggak boleh protes karena Allah itu punya. Ya, kalau di kitab Anda ayat 10 nomor 10 manusia dicipta dari mana, Pak? Dari Salah lagi di Bapak. Kalau Bapak ini di Bible Anda itu Pak nggak sesuai dengan yang Bapak Adi omongkan. Yang di Bible Anda itu kau dicurahkan, kau diciptakan seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju. Di Bible kamu itu Pak, manusia itu dari susu dan keju Pak, gak ada darah Pak. Jadi begini Pak ya, kalau ini Bapak ya, ini saya baca data ya Pak ya di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Terjemahannya aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Yang Bapak makan setiap hari apa Pak? Hah? Tanah. Ya? Apa yang Bapak makan setiap harinya? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, berasal dari tanah. Apa yang Bapak makan? Beras dari mana asalnya? Ikan dari mana asalnya? Sayur dari mana asalnya? Dari mana dia mengambil makanan Pak? Saripati mineral dari mana mereka? Dari tanah kan? Terbukti nggak ini? Terbukti nggak? Kemudian kami menjadikannya air mani. Dijadikan oleh Allah air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Di dalam Islam nggak ada dibilang air mani Pak. Jangan berbohong Pak, jangan mendongeng Pak. Tsumma ja'alnahu natfatan fi qararim makin. Apalagi Pak? Gak ada yang dibilang di dalam Al-Quran dari air mani. Mu'minun 13 Pak. Al-Mu'minun itu surah 23 di dalam Al-Quran ayat yang ke-13. Bapak baca dari 12 sampai 14 Pak. Surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14. Pala tolong diam dulu. Dari tulang. Ya Bang, betul. Air yang dipancarkan dari tulang dada dan tulang kerang. Jelas kok di situ ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin. Ya itu ya. Makin. Di situ kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim Pak. Kalau Anda itu susu dan keju Pak. Ayat 10 nomor 10 Pak. Bisa dibuktikan itu Pak di ilmu kedokteran? Bisa nggak dibuktikan? Bisa. Kalau itulah dasar manusia diciptakan, tentu kulit kita putih-putih Pak. Nggak kayak orang negro. Nyatanya kulit kita belang-belang, ada yang hitam, coklat, putih. Bang, ini giliran saya Bang. Ini giliran saya Bang. Jangan-jangan ini kalau Pak, sebentar izin setengah menit. Jangan-jangan kalau Pak Adi ini berhubungan sama istrinya ini bukan air mani yang keluar, jangan-jangan keju Pak. Saya curiga nih. Ya. Nah, ini Pak Adi ini ngeluarin keju. Coba Bapak ke kamar mandi sebentar. Ya. Cek dulu Pak. Cek dulu Pak, cek dulu. Cek dulu. Susu apa keju yang keluar nih Pak? Dari pembekuan darah. Kalian nggak ada istilah darah di Bible Anda, nggak ada istilah darah, susu dan keju. Itulah. Susu dan keju Pak. Coba nanti kalau misalnya maaf ya Pak Adi ya, nanti kalau malam berhubungan suami istri, tanya istri Anda kira-kira, tanya Bu yang keluar tadi punya Bapak ini susu atau keju apa mani Bu? Gitu loh ya, tanya ya istri Anda. Saya bilang si Jena, kalau perlu cium, mau keju, mau susu, atau mau itu, kalau perlu dicium. Bapak, Jangan kayak gitu Pak Andi. Bible Anda Pak. Sebentar Nora. Ini nggak perlu kali ini biasa diomongkan Anda. Silakan Anda sekarang ke kamar mandi, habiskan sabun itu banyak-banyak Pak. Enggak usah lah, kan punya bini, enggak usah lah. Nantilah kalau berhubungan gitu ya, sisain dikit. Kalau perlu pakai kayak si Onan itu loh. Si Onan kan itu si Onan di Bible Anda itu karena dia tidak mau mempunyai keturunan dari bekas istri kakaknya.
Jadi Buang setiap luar ya. onan berhubungan dengan istri kakaknya itu, gitu loh, dia keluarkan di luar. Dibuang sendiri ya. Iya gitu ya. Kalau Nah, kalau perlu Bang Handia dicium, digilang gitu, iya, dicium. iya. Jadi dia jadi buang di luar, dia buang di luar itu onan gitu. Jadi itulah dari kata hasil onan tambah i gitu ya. Jadi Pak Hadisem nanti malam habis ini Pak, kalau bisa praktekin aja sekarang Pak. Ajak ibu masuk kamar, setelah dia keluar itu tanya, Bu, ini manis, susu atau Yang keju? keluar angin bang, Nah. yang keluar udah angin bang. Tanya aja nggak apa-apa, tanya ibu gitu ya. Tanya Ibu dulu usia bapak ini berapa pak? Usia Bentar bapak dulu, berapa pak? Pak, cinta istriku yang tersayang, Mama, yang keluar dari punyanya ayah ini keju, susu atau manis, Ibu, gitu loh, tanya ya. Dengar dulu. Nabimu yang sama istri anaknya, sama menantunya apa katanya? Ini apa sih? Bang Lase diam dulu. Istri anak mamanya Belum gimana? kelar ini. Bang Lase diam dulu, Bang Lase. Enggak punya Saya mau tanya etika, kalian usia mau bapak nggak berapa punya pak? etika? Gimana nggak? Bapak yang nggak ada etika Pak. Bapak Usia bilang bapak tadi berapa Nabi sih pak? kami Usia bapak pak? sama istri bapak anak nenek mamanya. Enggak. Kita kan di sini kan Kayak mana kayak membuktikan gitu? kebenaran Bible Anda. Kita kan membuktikan. Tadi kan bapak kan, saya katakan di Bible bapak ada Tuhan, di Al-Quran kami juga ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Yang mana yang benar? Hah? Yang mana yang Tanya benar? sama bapak saya. Kan saya bilang saya pengikut. Susah Nabi diskusi 26. sama orang yang jarang baca Bible sih. Oh baik. Kau sekarang Bible. Bukan yang bapak bilang tadi gimana? Nabi kami sama istri bapak mama anak mamanya gimana? Apa maksudnya? Enggak usah ke situ bang. Itu Enggak tadi usah digubris Bang, dia cuma dengerin selintiran, dijadiin modal. menantunya. Selintiran di luar dia sana didengerin, dijadiin modal. Jangan Iya, Pak, kalau jelaskannya aja nggak jelas gimana kalau sih? cuma modal ngeyel Pak, nggak usah diskusi Pak. Malu Anda nanti itu Pak. Kita ini kuasai Bible loh Pak. Kami ini Bible berjalan kejadian sampai wahyu Pak. Kami ini sendiri nggak tahu jarang baca Bible Pak. Coba contoh ya Pak ya, Pak Adisem ya. Kalau Pak Adisem ini sering keluar kota misalnya nih, Pak Adisem sering keluar kota. Terus istri Anda baca Amsal 7, 18, 19. Di sana tertulis gini Pak. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi, karena suamiku tidak ada di rumah. Ia sedang perjalanan jauh. Nah ini kalau Anda perjalanan jauh, istri baca di rumah, saya lewat, malas gue mampir. Ngapain? Kan gitu. Bayangkan Pak. Istrinya dibawa. Yang mengatakan itu Al-Quran ya. Bukan Pak Bible Pak. Buktinya Pak di Ya Cianjur. kasih bukain Bunda Laura, bisa nggak? Kasih Amsal 7, 18, 19 Bunda, bisa nggak? Kasih. Dengar dulu. Di Ya, Cianjur. katanya minta bukti Pak. Tunggu dikasih buktinya. Sama Habib, dengar dulu. Pak Adisem jangan nangis dulu. Karena Anda minta bukti Pak. Tungguin saja dulu Pak. Sabar Pak, pegangan, duduk di pojokan. Tarik napas, buang napas, pelan-pelan, hati-hati keluar keju. Hati-hati Pak. Nanti keluar susu sama keju gimana Pak? Nggak bisa ngebayangin Pak. Kalau dipunya Bapak itu keluar susu dan keju, ya udah, nggak usah belanja ke toko Pak. Bapak tinggal ambil sabun kalau mau minum susu. Udah dengar peristiwa Cianjur. Jadi mau dibaca nggak nih Pak Lase? Bacain. Amsal 7 mau dibaca nggak? Oke, Bacain. saya baca. Amsal 7, 18 ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Berani nggak Bapak ini suruh istri Bapak baca itu kalau Bapak keluar kota? Makanya kami pengikut Nabi 26. Kan coba tengok di Cianjur di pesantren. Aduh. Istrinya dikasih sama Habib. Apa sih? Apa? Udah tahu kekerjaan. Ngomongnya yang enggak aja Bapak nih ngomong kotor Enggak aja dari aja. tadi. Udah viral kok. Datanya. Jangan cakap kotor Seorang aja Habib Pak. dari Yaman Dengan umur. masuk ke pesantren di Cianjur. Istri Ya, yang biarawati yang hamil itu Pak ya. Oh. Oh itu kasuistik. Kalau oke lah kalau kasus Pak. Ini loh perintah di Bible-mu. Kalau kasus banyak Pak. Wih, bayangkan Pak ya.
ribuan korban itu Pak, baik di Vatikan, di Jerman, di Inggris, semua kecelakaan memperkaos itu Pak, itu dalam gereja. Pelakunya adalah para pendeta Pak, ribuan, puluhan ribu korban menjadi kebejatan pendeta Pak. Itu kasuistik Pak. Kamu hanya mengambil kasus satu gitu loh. Sama orang Kristen kamu ngomong kayak gitu, bukan sama saya. Makanya kami cabut dari agama Islam dan agama Ya Kristen. cabut aja Pak, Islam nggak rugi Pak kalau keluar. Kristen tadi Pak. Tidak ada artinya. Kami juga milih-milih Pak. Cabut aja Pak, cabut Orang Pak. bisa. Cabut aja kalau sekalian cabut dari Indonesia Pak. Nggak semua orang bisa loh Pak. Makanya nggak ada Islam agama juga yang benar. milih-milih Islam Pak. Kristen nggak ada yang benar. Pak Hadisam, kenapa Anda nggak protes? Kenapa di gereja itu ada perkawinan jeruk makan jeruk Pak? Kenapa nggak protes Pak? Dia udah nggak percaya Kristen Bang. Aku kan pengikut Nabi 26. Dia pengikut Bolzong. Kristen. Pengikutnya, pengikut DPO. Oh, pengikutnya sang DPO dicari polisi. Iya. Oh, dicari polisi. Ya memang dicari polisi dia Pak DPO. Gimana kalau ditangkap tuh Pak nabinya? Biarin aja. Biarin aja. Memang sifatnya gitu. Oh, pengikutnya si Pak Ujong. Ini pengikutnya si Pak Ujong ini. Itu Pak, buronan itu Pak. Biar aja. Buronan itu Pak. Benar, biarin aja. Suruh aja pulang ke Indonesia langsung diborgol Pak. Nggak malu Pak diborgol. Biarin aja. Biarin aja. Nangis dia. Ternyata gitu, pengikut Pak. buronan. Buronan itu Pak. Lu tahu nggak Pak, si Pak Ujong ini saking teganya Pak, orang tuanya di Indonesia ditinggal Pak. Karena dia nggak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia kabur ke luar negeri mencari propaganda. Orang DPO kok ikuti, gimana Bapak ini rasa kebangsaan Anda kemana? Nggak boleh itu Pak. Masa Allah Pak, buronan dijadiin panutan Pak. Kalau ke sini Lebih baik Bapak dagang susu dan keju Pak. Enggak lah, lebih baik masuk panti jompo. Oke gitu. Buronan pemakan babi, muka babi begitu Pak diikuti Pak. Kutanya dulu sama kamu. Bapak nggak tahu tuh, lihat mukanya kalau tampil di media Pak, tampil di open cam dia Pak. Kan mukanya kayak moncong babi Pak. Kenapa diikuti? Kenapa diikuti Pak? Ajaran agama. Itu si Pak Ujong Pak, mungkinnya kayak moncong babi, kenapa diikuti? Buronan pula dicari Mabes Polri loh itu Pak. tinggal bilang Nanti kalau Bapak di sini Mabes Polri butuh nanti saksi, ternyata pengikutnya banyak di Indonesia, nanti siap-siap Anda dipanggil jadi saksi gitu loh. Siap-siap ya Pak ya. Dia udah ada tempat perlindungan Bang Andi. Jangan-jangan Anda yang membiayai dia kabur Pak. Anda jual tanah, jual sawah. Hah? Oh ini dia nih, ini donaturnya nih, Samburonan nih. Dia ada tempat perlindungan Pak Bang Andi. Demi supaya si buronan ini kabur ya. Panti jompo dia. Entar dulu Bang. Jadi Anda ini menjual tanah, jual sawah, memberikan dia dana supaya kabur ke luar negeri jadi buronan. Oh, baru ketahuan nih. Anda ternyata sponsornya dia kabur. Berapa Pak duit yang Anda kasih sama Pak? Berapa duit yang Anda kasih sama si Pak Ujong? Berapa duit? Sama API yang kukasih sama Asosiasi Penyesat Islam. API, Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Itulah nama kami. Begitu. Bukannya lembaga Bible itu lembaga Pak Indonesia Pak. Itu Bible. API Islam Indonesia. Justru dengan adanya Islam itu Pak, Anda menikmati kemerdekaan loh Pak. Dari mana tahu? Dari mana? Ya karena penjajah itu Belanda yang membawa Kristen, Islam yang mengusir Pak. Nah kena. Yang membantu. Kena palanya langsung. Siapa yang bilang kemerdekaan? Yang para pejuang-pejuang kita, mujahid, para santri, para ulama, para kaum suhada rela mati syahid menumpahkan darahnya demi kemerdekaan. Yang diusir adalah orang yang membawa salib, membangun gereja, bawa Bible ke Indonesia Pak.
Kenapa Anda nggak minta terima kasih sama mereka? Kenapa malah menista Pak hasil jeripaya mereka? Kenapa Bapak menista hasil perjuangan jeripaya para pejuang kita? Kenapa Anda menista mereka? Karena nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Waduh, nggak ada artinya, Pak. Nggak ada artinya Pak. Jadi kalau begitu mulai detik ini Anda keluar dari Indonesia Pak. Iya Pak, mau keluar aku. Iya, Burundi dan apa sih Pak? Burundi sama Afrika. Jangan ngomong sama saya Pak, tukang daging, ngomong sama dia gitu loh. Burundi membutuhkan Anda loh. Lasi ini nggak bermutu, Nah, bagus silakan. sama mencer aja nih Bang Andi. Apa Bang, kita hajar aja dia orang kayak gini. Sama yang tadi mana si Kalian Michael baru tadi muncul. ada nggak? Michael tadi. Kita hajar aja. Itu kau panggil cumamu yang nabimu itu, nabi cumamu itu panggil dia. Enggak. Ngapain? Kalian anggap Bapak lah panggil si Paul Jong. Bapak lah panggil Nabi Bapak. Yang ada mutunya Lasi ini. Izin sedikit Bang Saiful ya, Bang tukang daging ya, sebentar mencer. Ya sebentar. Ini Bang Lase inilah ya, dia ini sebenarnya sudah didoktrin, ditanamkan kebencian itu dari si Paul langsung ya. Ngeri kali. Jadi dia naik ke sini, semua dia narasikan itu atas statement atas dari si Paul sendiri. Dia bawa ke sini. Kata Paul Zong. Nah, seperti yang dijelaskan Bang Handi, sementara Paul Zong itu sudah DPO, daftar pencarian orang itu, udah buronan dia. Karena apa? Karena hujatan dia sangat mengerikan. Nah, ini si Lase naik, dia bernarasi semua atas Paul Zong. Yang notabene-nya sebenarnya, seandainya si Paul kena tangkap, siapa lagi yang menjadi panutan si Lase ini? Ada si Udin, masih ada Udin Ibrahim. Ada. Kan mereka ini mendukung para DPO. Mendukung DPO. Itu makanya saya bilang Bang, ngeri kali Bang Handi. Wih ampun. Bukan Bu, ngeri, gak bisa kebebasan berbicara di Indonesia ini. Gini, Pak Lase ini sebenarnya pengetahuan, tundul Pak Lase. Pak Lase ini pengetahuan tentang Bibelnya kurang. Nah, Tapi dia mendapat semua, ya. pengetahuan Bibelnya kurang, tapi nistaannya lengkap. Ya, itu dari si Paul dia belajar. Nah, ini Belajar dari sang DPO. DPO kok jadi panutan Pak, mending saya Pak. Saya bebas di Indonesia Pak. Coba dia pulang ke Indonesia Pak, langsung diborgol Pak, diikat kakinya baru disalib. Mana Nabi di penjara? Kutanya dulu samamu, jangan dulu ngomong, kutanya dulu. Nabi Muhammad juga dulu buronan kuarit. Enggak pernah di penjara. Masih Tahap apa kau? Aduh. bisa jawab aja ya. Di sini nih, lu dengerin, kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, terus kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, terus kemudian ajaran Nabi Muhammad SAW dibawa bangsa Arab masuk ke Indonesia, kemudian berjayalah Islam dengan kerajaan-kerajaan Islam, datang Belanda memporak-poranda yang membawa Bible dan salib, membangun gereja. Ya, ajaran Nabi Muhammad SAW dengan teriakan Allahu Akbar oleh para santri, para ulama, para kiai, para mujahid, dengan apa yang dia usir. Mereka yang mengatakan haleluya diusir oleh Allahu Akbar. Jadi haleluya itu kabur ke luar negeri, kembali ke negaranya setelah menjajah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau menista begitu? Mestinya kalau kau nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, keluar dari Indonesia. Kau menikmati kemerdekaan ini berkat ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka semua hampir 90% pejuang kita beragama Islam. Setiap ingin berjuang dia berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa dia? Berdoa dengan semodal bambu runcing dan berkata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengarin sekali lagi ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Tidak ada di sana atas rahmat Yesus, kagak ada. Nggak ada itu ya. Jadi Tuhanmu yang namanya Yesus tidak memberi sedikit pun sumbangsi di Republik ini. Ya, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paulus tidak ada sedikit pun ajarannya sumbangsi kemerdekaan Republik Indonesia. Lukas nggak ada, Matius nggak ada.
Yang ada adalah di ajaranmu itu ajaran generasi dari penjajah, sehingga kau dalam kepalamu isi kebencian. Tidak ada toleransi di dalam kepalamu itu. Masih mau kau datang besok? Betul itu. Kebencian aja di dalam kepalamu itu ya. Selamat malam Celebes. Selamat. Ya, gitu ya, Adisem ya. Hanya kepalamu kebencian. Orang yang namanya si Paujong yang DPO kau jadikan panutan. DPO lo itu, otakmu taruh mana coba? Otakmu taruh mana? Sekarang tunjukkan di mana pasal ayat di Allah menunjukkan apa? Pasal ayat apa pasal? Ayat berapa? Ayat surat. Apa sih ngomong apa sih ini orang ini mabuk begini? Kenapa? Makanya jangan terlalu banyak minum susu dan keju, Pak. Tunjukkan ayat di mana Allah menunjukkan. Apa sih pertanyaan? Jangan ketawa dulu, gua nggak dengar apa pertanyaannya. Ayat mana? Tunjukkan di Al-Quran. Apa pertanyaannya sih? Coba diulang. Tunjukkan ayat di mana Allah menunjuk Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tunjukkan di mana. Yang banyak kan bercerita berframe itu kamu sekarang aja. Tunjukkan. Oke. Justru itu ya. Saat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, gitu ya. Disitulah pertama kali Nabi Muhammad adalah Nabi karena dia menerima wahyu. Itu di usia 40 tahun itu. Jelas itu pertamanya di sana. In huwa illa wahyuha. Jadi begini Bang ya. Pak apa ya? Jadi kalau dia mengaku nabi, maka kami tidak akan percaya terhadap Rasulullah. Yang mengangkat dia nabi itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Paham ya Pak ya? Yang mengangkat Rasulullah itu menjadi nabi itu adalah Allah itu sendiri. Paham? Kalau dia mengatakan dirinya adalah nabi, maka kami tidak akan percaya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Paham Pak? Yesus juga dikatakan Yohanes 5:37, saksinya itu siapa? Saksinya Allah Bapa. Bukan Yohanes, Allah Bapa. Yohanes 5:37. Kalau berbicara tentang Muhammad, saudaraku, jangan lari ke Yesus lah. Pertanggungjawabkan aja apa yang menjadi keimanan. Komparasi lah bro, komparasi. Komparasi. Artinya di sini Muhammad bergantung kepada Yesus, begitu? Apa? Artinya kau mau mengatakan bahwasannya Muhammad bergantung kepada Apa lagi nih? Kau bergantung pada Yesus? Nabi Muhammad SAW ya membenarkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Udah. Membenarkan. Dan itu atas permintaan siapa juga? Permintaan Nabi Yesus alaihissalam, Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa supaya didatangkan seorang penolong. Siapa itu? Paulus. Hah? Paulus. Iya. Paulus penolong umat. Sementara dia menyatakan diri bahwasanya Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, tetap kau jadikan rasul, tetap kau jadikan junjungan, nabi, rasul ya. Hah? Tadi kan pertanyaannya gini loh. Ya, tadi pertanyaannya gini. Jadi gitu loh Bang ya. Pak izin ya Pak. Pak Bang Erik. Jadi Pak Ngadisem nanya. Ya Bang, siap. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mengakui dirinya nabi. Justru Allah lah yang memberikan dia mandat menjadi nabi. Surat Al-Anbiya 107 ya. Semua umat muslim pernah baca ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Allah itu yang memberi delegasi, memberi tugas kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad mengklaim dirinya nabi, begitu ya.
Allah yang memberikan tugas rahmatan lil alamin gitu. Itu jawabannya Pak Adisem. Nanti kalau aku tanya balik kau mengenai Paulus, botak kepalamu menjawab, nggak ada jawabannya. Ini nggak usah lah, kamu nggak punya ilmu. Kau nanya aja lah kau Atau kau panggil nabimu lah yang kau anggap buronan itu ke sini ya. Ku habisi dia ilmunya di sini. Ayo tanya lagi. Kenapa dia nangis sana orang? Iya Bang Handi. Ayah Kriting. Ayah Kriting. Ya, siap. Halo Ayah Kriting. Malam, Bu. Selamat malam. Agama apa Bang? Malam. Iya, Oten, Kristen. Oh, oke. Ini permintaan yang di bawah ini, saya minta tolong yang naik itu Kristen aja ya. Muslim kan udah ada beberapa di sini narasumber. Ya, teman-teman Tolong yang naik Kristen aja. sambil kita berdiskusi, kami di sini berdiskusi, sambil disimak lah ya. Sambil disimak, pergunakan akal. Afala ta'qilun, afala tafakkarun. Itu selalu yang ditegaskan oleh Tuhan kita. Gunakanlah akalmu, karena bedanya kita dengan binatang itu, kita diberi akal. Nah, sementara binatang tidak. Padahal sama-sama dikasih otak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jangan taunya kalian menghujat, tapi pengen menghujat. Hilangkan rasa kebencian kalian terhadap Rasulullah. Karena kalian tahu sendiri tidak, sadar nggak kalian bahwasanya Nabi, baginda Nabi Yesus alaihissalam yang kalian tuhankan itu bersaudara dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari siapa? Dari Abraham alaihissalam, Ishak dan Ismail alaihissalam. Benar kan? Ya, jangan kalian simpan. Jangan kalian benci. Kalau kalian benci, berarti jelaslah dikatakan Tuhannya Abraham, Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapakah yang mengutuk? Yang tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keturunan dari Abraham itu sendiri. Jelas kalian dikutuk, sehingga mati akal kalian dibuat Tuhan. Mati akal kalian. Sementara kebenaran sudah kami sampaikan, tapi kalian tidak mau terima. Lagi di jalan, Bang. Lagi di jalan. Ya silakan yang lain lanjut loh. Halo Pak Adisem, apa lagi mau ditanya Pak Adisem? Ayo nanya lagi, buka mulutnya, buka mic-nya. Ini anak buahnya si DPO ternyata ini. DPO kok dijadiin guru? Otak lu taruh mana? DPO itu mengkhianati bangsa. Pengkhianat bangsa kalau jadiin panutan. Otak lu taruh mana coy? Justru kalau kamu mencintai republik ini, mencintai kepolisian, kalau kau ketemu DPO itu, kasih tahu lah, pulanglah kau Jong. Kalau kau berani, kalau kau gentleman, pulanglah pertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalau mau kau menyangka atau kau berstatement, kau berpendapat dirimu benar, ngapain kabur? Pulanglah ke Indonesia. Buktikan di pengadilan bahwa kau benar gitu loh. Tapi malah didukung, diberi donasi, membuat yayasan. Yayasan kok isinya DPO. Otak kau di mana? Otak kau di mana? Gitu loh. Nah, rasa kebangsaanmu mencintai kepolisian di mana? Kalau ada orang mendukung DPO, artinya dia tidak mendukung kinerja polisi. Sekali lagi saya ulang ya. Siapapun di republik ini mendukung DPO yang sedang dicari oleh pihak kepolisian, tapi dia mendukung, dia adalah tidak mencintai kinerja kepolisian Republik Indonesia. Siapakah orangnya? Adisem dan kawan-kawan. Itu loh. Nangis-nangislah kau. Ayo. Ngomong-ngomong lu. Jangan nangis. Malam, Bang. Malam. Ya, saya mau tanya, Bang. Sedikit Bang, sedikit dari saya. Yang namanya seorang nabi, dia tidak akan mungkin memecah belah umat. Justru dia akan datang mempersatukan umat. Ini nabi yang memecah belah umat, ini nabi apa? Kalaulah dia seorang nabi, tentunya dia dekat dengan Tuhannya. Tunjukkan mukjizatnya. Pertontonkan keahliannya. Ayo, tunjukkan. Mana bukti dia nabi? Nabi itu dekat dengan Tuhan. Apa yang diminta yang kepada Tuhan pasti akan diberikan. Ya kan? Contoh dia kalau dia melayang-layang di udara, pasti Tuhan akan memberikannya, mengabulkan doanya, permintaannya. Silakan. Nabi
pemecah belah umat manusia itu bukan nabi, itu namanya penjahat, bandit. Kedua, Bang Heri, pemerintahan Indonesia. betul Bang Heri. Kedua itu adalah nabi itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, Di luar Al-Qur'an itu tidak ada nabi. Jadi kalau Anda mengambil kata nabi itu dari Al-Qur'an, gitu ya. Karena di Yunani itu, bahasa Yunani di dalam Bible-mu itu tidak ada kata nabi. Di sana itu apostolos. Apa itu apostolos? Bahasa Indonesianya adalah utusan. Oke. Jadi janganlah dibodoh-bodohi. Jadilah Kristen yang mempunyai jati diri tersendiri, punya harga diri. Jangan ke Islam-Islaman. Memakai istilah Al-Quran, terus disalahgunakan. DPO, diberi predikat, diberi pangkat nabi. Kan kucluk namanya, coy. Kucluk itu, DPO pula lagi, diberi gelar nabi, didukung pula lagi. Kamu rela menjual harga dirimu demi mendukung DPO. Suatu saat nanti kau hadisam, kau dimintai keterangan oleh polisi. Apakah kau ikut andil memberikan dia duit untuk kabur ke luar negeri? Kalau sampai ada duitmu masuk ke dia, siapapun yang menyumbang ke dia, membantu dia kabur ke luar negeri, siap-siap aja nanti dipanggil jadi saksi. Bisa-bisa jadi tersangka, ikut serta ya. Ingat itu. Ingat ya. Kau hadisam itu pendukung, kau berterus terang mendukung dia. Suatu saat nanti kau polisi membutuhkan keteranganmu, kau harus datang. Kalau enggak, bisa-bisa kau jadi tersangka. Bisa-bisa kalau duitmu masuk, ikut serta. Membantu dia melarikan diri dari kejaran polisi. Itu dari saya. Kok dia kabur itu? Katanya mau nanya tadi. Kenapa ini Hadisam nangis? Kenapa dia nangis? Dia lagi WA-an mungkin itu sama si Paul itu. Telepon dia. Dulu itu sering saya ketemu di Zoom. Zaman dulu sering, nggak ada ilmunya kok. Nggak ada ilmunya dia. Bahkan dia sendiri tuh debat sama si Luga. Debat sama Kristen yang lain. Karena denomnya beda. Gitu loh. Dia nggak ada ilmunya si Jong itu. Orang ngaku-ngaku nabi kok kau dukung. Istilah nabi itu adanya di Al-Quran. Nabi itu nggak ada di Bible-mu, yang aja apostolos. Itu loh. Ya udah, lanjut lagi karena dia nangis. Saya standby dulu. Menunggu informasi selanjutnya. Don't forget itu. Udah naik lagi, don't forget. Dia mau nanya tadi kan. Don't forget. Silakan. Oke, selamat malam. Tadi disebutkan kan bahwa Kristen Nabi, ya Bang? Bang iya, Kristen. Kristen iya. apa Bang? Katolik, Protestan? Nggak masalah, yang penting saya Kristen. Oh, iya silakan. Mau bertanya sama Bang Andi ya? Mau siapa aja terserah di antara Anda. Oke, silakan. Tadi disebutkan bahwa memang Nabi itu hanya disebutkan di dalam Islam. Kemudian Nabi terakhir sering saya dengar hanya Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, ketika penghakiman datang, yang datang Nabi Isa, Nabi Muhammad kemana ya? Oke, saya jawab. Apakah pensiun? Saya jawab. Yang datang Nabi Isa loh. Berarti iya, Anda kan udah bertanya, saya jawab. Ya udah, oke. Bertanya itu, dengarkan orang menjawab, jangan ngoceh. Gitu ya, biar nggak diulang-ulang jawabannya. Kan, yang ngoceh lagi. Logikanya begini kan, Bang. Nggak usah berlogika, saya jawab aja. Ketika memang dia sebagai nabi terakhir, otomatis dia yang datang menghakimi. Tapi kenapa Nabi Isa yang datang? Mampus loh. Nanti kalau aku udah jawab, baru kau naik. Anda bertanya, tapi Anda ngoceh terus gitu loh. Pertanyaannya kan begini, kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, kenapa Nabi Isa alaihissalam ya datang untuk menghakimi? Itu kan pertanyaannya mudah kok. Kita ini pandai bahasa Indonesia loh. Gitu loh ya. Pertama adalah Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW karena telah kusempurnakan agamamu yaitu Islam. Satu.
Kedua, kenapa Nabi Isa alaihissalam turun yang kedua kali? Karena Nabi Isa alaihissalam itu sampai detik ini belum wafat, belum meninggal. Karena diangkat hidup-hidup, diselamatkan dari penyaliban. Dia akan turun kedua kali, bukan menjadi nabi, tapi turun yang kedua kali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dengan misi sebagai berikut. Satu. Adi Sem, lu diam dulu bangke cerut, aku lagi ngomong. Dia turun yang kedua kali. Aduh, diganggu lagi nih host, di-mute dong dia itu. Apa tugasnya turun yang kedua kali? Itu misinya adalah penghakiman. Memang dia penghakimi. Pertama, dia akan mematahkan salib. Bukan cari salib dipatah-patahin, tapi dia akan mengatakan bahwa saya ini tidak pernah disalib, saya diselamatkan. Saya bukan Tuhan. Dua, dia akan membunuh babi. Jadi dia akan memberikan peringatan kembali bahwa saya tidak pernah mengajarkan kepada kaumku bahwa babi itu halal. Saya tidak pernah mengajarkan kepada kaumku saya ini Tuhan. Saya tidak pernah mengajarkan kaumku bahwa saya mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa. Tapi dia waktu turun kedua kali, dia tidak pernah menjadi nabi, tapi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu anak buahnya si siapa sih nih? Anak buahnya si DPO. Yang buat TikTok ini yang makan babi orang Cina bakal pakai banyak kali ceritamu. Oke, baik, saya jawab. Oke, itulah kita ini umat Islam ini, kita ini raja. Kita suruh semua orang-orang kafir membuat sesuatu baru kita beli. Kita tinggal duduk-duduk, kita bayar. Kita suruh dia buat apa, kita bayar. Tapi ingat, dasar-dasar mereka membuat sesuatu itu dimulai dengan angka 0, angka 1, angka 2. Yang menciptakan itu, yang menemukan matematika adalah Al-Jabar, seorang muslim. Itulah dasar mereka orang bisa berpikir, membuat apapun dengan dasar. Membuat komputer harus dari angka 0. Membuat pesawat, membuat apapun itu. Jadi kami sebagai umat Islam sekarang tinggal menikmati kejayaan umat Islam, akan membeli semua hasil jeripaya orang-orang kafir. Jadi kalau tidak ada umat Islam yang membeli, lo mau apa? Gitu ya, itulah indahnya Islam sekarang ini. Buala dongeng. Kenapa? Buala dongeng. Kau kira kami anak TK? Ini ngomong apa sih? Ini si babi ngepet ini ngomong apa sih? Ada yang bisa terjemahin nggak sih ngomong apa dia? Buat dongeng, mendongeng lah biar jadikan kami anak TK. Kau kira kami anak TK? Memang kau anak TK. Bahasa Indonesia mu aja nggak bener kok. Bahasa Indonesiamu. Kasihan aku melihat kalian. Asosiasi Penyesat Islam. Kok ada asosiasi begitu? Kok siapa ada asosiasi begitu? Kenapa ada asosiasi? Siapa yang buat? API, Juma, sama Nandar. Terus kenapa dia? Mendongeng lah terus, mendongeng lah, banyak mendongeng lah. Apa sih mendongeng? Apa itu mendongeng? Bahasa apa nih? Bahasa apa itu? Mendongeng lah. Gak tahu. Lase kan biasanya orang Nias ya. Dongeng lah terus. Dongeng lah terus, dongeng lah terus. Pak, Anda itu udah tua, Pak. Hati-hati nanti kalau makan babi keselak mati, Pak. Makanya jangan makan moncongnya. Di moncong babi itu jangan dimakan. Daripada Nabi Muhammad tidak pernah tahu yang namanya babi sampai sekarang. Dari bisa diharamkan tapi enggak, sampai sekarang dia nggak tahu yang mana bentuk babi. Ya memang haram babi itu ngapain? Yesus aja mengharamkan babi, kau yang makan. Iya, gimana? Tapi enak, kenapa? Apa urusanmu? Enak, apa urusanmu? Tapi Yesus nggak makan babi. Biarin aja, karena aku biarin aja katanya. Dasar kucil orang tua. Udah bau tanah masih ngoceh. Aku pengikut Nabi 26. Ya udah, siap-siap kau nanti dipanggil polisi. Siap-siap kau dipanggil polisi nanti kalau kau mendukung DPO. Kenapa dipanggil polisi? Kalau kau mendukung DPO. Kenapa rupanya kalau kudu? Kenapa? Apa urusanmu? Yang saya nggak punya urusan. Ngapain gua urusin orang tua kayak lu mabok ciu?
Apa urusan kalau aku itu? Ngapain gue urusin orang tua kayak lu lah, bau tanah juga lu. Ngapain gue urusin lu? Cuma lu bertanya, saya jawab. Itu aja. Lebih baik Pak Tua belajar bahasa Indonesia dengan baik, pelajari Bible dengan baik. Bukankah di Bible-mu itu kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa kau datang marah-marah? Berarti kau melanggar ajaran Yesus. Saya kau tahu semua ayat Al-Quran itu udah kubaca semua. Wih, ternyata hatam Al-Quran. Saya udah kubaca semua. Nauzubillah, Masya Allah. Ternyata hatam Al-Quran Pak Hadisem. Bahasa Indonesianya udah kubaca supaya kamu. Oh, bahasa Indonesianya. Masya Allah, ternyata dia ulama ini masuk. Ternyata Ustadz. Pak Ustadz, tolong bacakan satu ayat dong. Ayat kursi ke, Ar-Rahman ke, apa ke gitu. Coba Pak Ustadz. Izin Tad, bacain dong. Bukan ulama. Tapi aku belajar mencari ini. Makanan 45 di sana kamu paham mengenai Yesus yang kalian hina-hina itu. Bacalah. Di mana ada Yesus di Ali Imran? Waalaikumsalam. Di mana ada Yesus di Ali Imran, Pak? 45 bacalah. Enggak ada Yesus di Al-Qur'an. Enggak ada Yesus di Al-Qur'an, Pak. Enggak ada. Isa Al-Masih. Ya memang Isa Al-Masih itu siapa? Tuhanmu? Bukan Tuhan yang orang wah. Ngigo dia. Tidak ada Yesus di Al-Qur'an, Pak. Yesus itu adanya di Yunani, Pak. Anaknya Bunda Maria itu nggak bernama Yesus. Anaknya Bunda Maria itu ya namanya Yesua Ammesia atau Iso. Itu anaknya Bunda Maria. Tidak ada anaknya Bunda Maria bernama Yesus. Baca aja, jangan bancongormu, banyak kali congormu. Tidak punya otak kau, banyak kali congormu. Buset deh, orang tua kok hujat-hujatan begini. Orang tua habis manangkang apa sih nih? Jangan Bang Andi, tampilkan datanya orang tua ini. Nggak usah lah. Inilah resikonya kalau sering makan babi. Yesus berkata dulu ya, waktu dia mengajar Yesus itu, roh jahat itu dilemparkan ke dalam babi. Sampai sekarang ini babi itu isinya roh jahat, setan isinya babi itu, iblis isinya babi itu karena Yesus melemparkan iblis masuk ke babi. Datanglah si Hadisem ini makan babi. Karena makan babi, jadi babi ini dimakan bersama ada iblis. Iblis di dalam babi kau makan, jadi kau tampilanmu seperti manusia, tapi iblis di dalamnya, coy. Makanya jangan makan babi. Babi itu isinya ada iblis. Yesus pernah melempar iblis masuk ke dalam babi kau makan. Harinya kelakuanmu kayak iblis begini, coy. Hati-hati orang tua. Kalau lawan gue pingsan kau nanti tengah jalan. Orang tua. Ortu. Makanya babi jangan dimakan, coy. Babi itu isinya iblis. Yesus sendiri loh yang melempar babi, iblis ke dalam babi loh. Datang-datang kau makan babi. Yesus mengharamkan babi. Yesus mengajarkan Imamat 11:7 babi itu haram. Datang LAI nambahin babi hutan. Gitu loh, babi kota boleh, nenek mau kiper lah. Padahal babi hutan kek, babi kota kek, itu haram. Tapi kenapa demikian? Karena datang Paulus berkata begini, segala sesuatu halal bagiku. Semua yang berkaki 4 itu halal bisa dimakan kecuali meja. Pak Tua, jangan makan kaki meja ya Pak ya. Pak Tua. Bang, pingsan lo lawan gue lo. pingsan lo lawan gue. Digotong dia sama bininya dia nih. Iya nakal tuh Bang. Iya, Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Itu bocah tua nakal tuh Bang Andi, namanya Hadisem itu bocah tua nakal. Kalau dalam istilah film dulu itu kungfu itu kan namanya bocah tua nakal. Nah itu Hadisem itu Bang. BTN dong.
Ya, silakan Nase. Apalah, diskusi yang berilmu lah. Jangan dibawa-bawa DPO lah. Iya Bang Andi. Jelang maghrib patua lagi rekam. Istirahatlah. Nah itu Bang, lagunya cocok itu sama dia Bang. Lanjut. Ini loh ya teman-teman Kristen ya, marilah kita diskusi baik-baik. Kalau Anda benar-benar mempelajari Bible, silakan pilih. Memang di Bible itu memang ada ajaran kekerasan. Syarat untuk menjadi Yesus itu harus membenci ibu, membenci bapak, saudara, perempuan, laki-laki, bahkan diri sendiri. Syarat untuk menjadi murid Yesus itu. Tapi ada juga pengajaran Yesus itu, kasihilah musuhmu, gitulah. Doakanlah mereka, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi mana ajaran kasihmu? Ayolah. Ajaran kasihmu mana gitu loh. Malam Bang Andi. Yuk, malam Bang. Halo. Halo. Iya. Masih ada Pak Adison di sini, Bang? Itu masih ada itu. Oh, Dia masih. menghilangkan, kebencian aja di dalam kepalanya, ajaran kasihnya nggak dipakai. Masih Kristen juga, Bapak? Pak? Oh, Pak? Bapak masih Kristen, Pak, sekarang ini? Pak Hadi Sem? Halo. Bapak masih Kristen, Pak? Pingsan dia, itu ada Pak Pendeta, Pak Pastor Adi aja tuh. Pengikut Paulus, Nabi 20. Oh, masih bernapas dia, Bang. Ya, jadi Bang Andi. kalau Bapak baca di Bible Bapak, di Matius 7 nomor 21, bukan Saya setiap orang pengikut yang Nabi berseru 26, Pak. kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Muslim, Kristen, atau Yahudi, Pak? Ya, saya boleh jawab sedikit Pak Andi Salawat. Andi Solawat. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Ini Pak Adisam diturunin aja ya. Diturunin aja ya Pak Adisam ini ya, karena memang nggak ada ilmunya dia. Ya, Sorry silakan ya, Pak Pak. ya. Silakan Pak Pendeta. Jauh dulu dari perangkat ya Bang Andi ya. Iya. Iya, oke. Nah, jadikan aku moderator deh. Jadi dulu Pak Erik moderator. Saya juga kadang-kadang menjauh tuh. Baik, Udah, Pak Erik? saya boleh menjawab. Boleh. Ya, silakan Bang. Sebentar. Matius 7 tadi Bang yang saya bacakan. Ya, sebentar. Baik. Ya, poin pertama yang saya tadi saya simak sudah berapa jam. Sekian dulu ya teman-teman hasil tabokan Ades Lewet pada kesempatan kali ini. Kita lanjut di part kedua nanti karena durasinya terlalu panjang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.